Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Kak Zakia dan Farah. Tema talk show kali ini adalah Stopping the Hate, Be a Buddy, Not a Bully. Kalau aku dan teman-teman di sini boleh tahu nih Kak, kenapa sih akhirnya Kakak mengangkat tema ini? Boleh dong, karena kasus ini banyak sering banget terjadi ya. Betul, sering banget terjadi di Indonesia, apalagi di kalangan dunia pendidikan dan sangat viral. Betul Kak, KPAI aja nih mencatat dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun, dari tahun 2011 sampai 2019 ada kurang lebih 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Betul banget Kak, yang tercatat adalah mereka yang berani untuk speak up. Tapi banyak juga ya korban yang bungkam, karena betul kan banget, mental Kak. Orang itu kan beda-beda ya Kak, ada yang berani, ada yang juga jadi pendiam. Nah, itu dia. Nah, ngomongin soal bullying, tahu nggak sih Kak apa artinya bullying? Sepengetahuan aku nih ya Kak, kalau bullying itu adalah perundungan, terus penindasan, dan pengintimidasian. Betul banget Kak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak narasumber yang menjelaskan tentang bullying. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak, antara lain adalah bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Dikutip oleh Rioskino, Juwita dan Susetio tahun 2005, mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Kontak fisik langsung, tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Kontak verbal langsung, tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme atau merendahkan, put downs, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Perilaku non-verbal langsung, tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku non-verbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, cyberbullying,
tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Pelecehan sosial. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Dampak dari bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, serta bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying adalah dampak bagi korban: depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa. Dampak bagi pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku dan akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi. Perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying atau bystanders. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka tidak perlu menghentikannya. Permasalahannya, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah, kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi pembuli karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam, dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang, tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Korban bully berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologi sehingga merasa dikucilkan. Keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton yang secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Sekolah, lingkungan sekolah, dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas tingkah laku serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pelajar akan bertindak mengontrol lingkungan dengan melakukan tingkah laku antisosial seperti melakukan bully. Manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah juga mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Sekian narasumber dari saya. Silakan dilanjutkan kembali. Nah, Kak Farah, udah tahu kan apa itu artinya bullying?
Ya, nggak cuma artinya aja nih Kak, kita juga jadi tahu macam-macam bullying. Betul banget, Kak. Contohnya kayak cyberbullying, physical bullying, terus ada juga verbal bullying nih Mak yang sering banget terjadi di sekolah, di lingkungan. Apalagi di cyberbullying ini sering banget terjadi di media Betul, sosial. Kak. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi yang canggih gitu kan. Dengan komen-komen aja itu udah termasuk cyberbullying. Betul banget, Kak. Yang tanpa disadari itu ternyata udah Masuk ke bullying ya. betul. Kurang lengkap gak sih kalau misalkan kita udah tahu nih apa arti bullying, terus apa macam-macam bullying, kita sekarang juga bisa ngundang narasumber. Nah, mari kita undang narasumber kita, Kak Bunga. Halo Kak. Halo, Kak. Apa kabar nih Kak Bunga? Belum. Alhamdulillah kabar baik Kak. Ini kita kenapa Kak Bunga nggak mau di apa ya, nama lengkapnya gitu, kenapa disamarkan? Kalau nama lengkap disamarkan sih itu memang permintaan saya ya Kak. Oh, jadi karena privasi untuk ya. menjaga privasi saya aja sih sebenarnya. Nah, Kak, tema kita kan bullying. Ceritain dong tentang pengalaman Kakak saat dibully. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kak untuk Kak Farah dan untuk Kak Zakiyah yang telah mengundang saya sebagai narasumber. Di sini saya akan bercerita mengenai bullying saya. Awal mula dibully itu bisa dikatakan waktu saya masih umur 8 tahun atau 9 tahun ya Kak. Berarti Dan masih itu- kecil juga udah mulai dibully ya? Iya, dan itu saya alami, memang benar-benar saya alami. Waktu itu saya ingat saya masih kelas 4 SD. Nah, kebetulan saya itu berdomisili atau bertempat tinggal di Kalimantan Selatan. Nah, karena waktu itu saya kan pindahan juga nih Kak, sempat pindah dari Jogja ke Kalimantan karena ngikut orang tua, karena orang tua kan di merantau di Kalimantan, jadi saya ikut ke sana mau nggak mau. Jadi awal saya pertamanya itu dibully itu saya sebenarnya juga nggak tahu ya Kak, kenapa saya itu dibully, apa karena penampilan saya atau karena tampilan saya juga nggak tahu. Jadi pertama kali dibully itu saya diperlakukan seperti ini Kak. Contohnya ya, contohnya itu kayak sepatu saya dilemparin ke dalam sumur. Oh, berarti udah mulai kayak berani ya Iya, untuk ya melakukan mungkin seperti itu. Karena mungkin mereka itu jadi apa ya? Jadi adat istiadat lah Kak di sana Mungkin itu. culture shock juga ya, karena kan dari Jogja ke Kalimantan itu kan berbeda ya. Kalau misalkan kayak Jogja itu kan kota gitu, Iya, kalau misalkan betul. Kalimantan kan bener ya? Iya, Iya, betul. Kalimantan itu kan lebih agak ke Pedalaman bisa pedalaman dikatakan ya. seperti itu. Iya. Jadi pertama mungkin mereka itu agak gimana ya Kak? Mungkin mereka itu ngerasa orang kota nih iya, gitu, asing. kok Jadi masuk ke tempat kita gitu kan. terus juga kan sebenarnya di sana itu juga kayak misalnya TK, SD, SMP, SMA itu kan gabung tuh Kak. Oh, jadi kayak satu yayasan gitu. Jadi yang rata-rata sekolah di TK itu otomatis nanti ketemu lagi di sekolahan SD. SD. Nah, sebetulnya kan saya asing banget kan Kak. Mungkin juga ada istilah di sana itu sebenarnya mereka mungkin ya positif saya sih, pikiran positif saya pengen kenalan, tapi dengan cara yang salah. Apalagi kan kalau pembuli itu kan nggak sadar ya, maksudnya kayak dia melakukan sesuatu itu mungkin seseruan aja, cuman kan Iya. menurut kita itu berbeda Iya, gitu. pendapat saya sih berbeda. Jadi saya terkesan gimana ya Kak? Oh, Jadi mungkin awalnya mental down iya, gitu itu kan. sama. Iya, agak kalau mental gimana down itu tentu banget sih Kak, dengan cara diperlakukan sepatu dimasukkan ke dalam sumber itu kan udah enggak banget kalau menurut saya. Untuk next selanjutnya itu saya juga pernah merasakan di kelas 8. Waktu itu saya kelas 8. Berarti berturut-turut ya dari SD, SMP. Iya. Saya bisa dikatakan secara berturut-turut. Jadi waktu kelas 8 itu saya ingat banget, tapi ini sih lebih ke orang tua sih ya Kak, cerita orang tua saya, jadi mungkin imbasnya ke saya gitu, saya kan sebagai anaknya.
Jadi kan orang tua saya itu kan kebetulan Kak jadi guru di SD tersebut. Oh gitu. Iya. Jadi ada kekeluargaan lah Ya, ya. jadi mungkin saya nggak tahu juga orang tua saya kenapa bisa sampai seperti itu dan kenapa bisa berimbas ke saya juga nggak tahu. Jadi waktu itu kelas 8 saya dibully sama sih kejadiannya, tapi ini lebih ke omongan sih Kak. Jadi verbal bullying Iya, ya. lebih ke omongan aja. Jadi kalau omongan kan kadang kita mikir pasti langsung Sakit hati, iya, apalagi langsung kalau di udah ke apalagi hati kalau kan, aduh, apalagi rasanya. kalau misalnya langsung orang tua gitu loh Kak, menyangkut ke orang tua saya, karena saya paling nggak bisa kalau yang untuk menyangkut orang tua. Karena kan kalau misalkan itu kita kenapa sih kok sampai bawa-bawa ke keluarga, padahal kita juga nggak tahu kan kasus Iya. sebelumnya apa, terus tiba-tiba kok dibully gitu kan. Iya, seperti itu. Nah terus tapi saya nggak bisa ceritain ya Kak, mohon mungkin maaf privasi karena ya. privasi saya. Nggak apa-apa kok Kak. Iya, jadi untuk lanjut yang ke SMA itu saya juga pernah dibully karena saya kan sebenarnya gini Kak, dari masa SMP waktu lulus itu kan saya pengen cari suasana baru ya, pengen melupakan kayak kejadian yang dulu pernah dialami di SMP itu. Jadi kebetulan tante saya itu menawarkan untuk pindah ke Bekasi untuk bertempat berarti tinggal di hijrah sini. ya Kak? Ya bisa dikatakan seperti itu. Kebetulan kan dia juga nggak punya anak, jadi kayak istilah nyuruh gitu. Mendingan kamu sekolah di sini aja, yang maksudnya daerahnya kota, nggak di pedalaman kayak yang di Kalimantan gitu. Waktu itu sih orang tua saya sih sempat nggak ACC ya, maksudnya nggak menyetujui karena kan Terlalu jauh mungkin. iya terlalu jauh. Terus jaraknya juga kecuali kalau misalnya 1 jam 2 jam itu kan masih bisa diakses. Apalagi anak pertama ya kan, Iya, maksudnya dan- orang tua juga nggak langsung ACC gitu kan. Iya, gimana? jadi saya Khawatir anak perempuan Iya, juga anak Kak. perempuan jauh Iya, dari orang kan? tua. Iya, karena itu perdana kali, maksudnya pertama kali saya jauh dengan orang tua gitu. Jadi waktu itu saya berusaha terus membujuk orang tua saya, karena orang tua saya sebenarnya juga nggak tahu saya dibully di sekolah itu. Mungkin taunya kayak yang waktu SD ya, karena kan satu sekolahan. Iya, orang tua juga guru kan. Iya, kebetulan. Jadi taunya dari situ. Waktu SMP itu memang orang tua nggak tahu. Memang saya nggak mau membebankan pikiran dia juga. Saya pendam di hati sampai puncaknya itu di kelas 9. Nah, kelas 9 itu masih ke bawah-bawah tuh Kak, yang kayak yang kelas 8 itu. Iya. Jadi masih terus-terusan dibully ya, dikatain tapi saya berusaha kayak ya udahlah, mungkin emang ini gitu. Jadi saya usaha buat bujuk orang tua saya pindah ke Bekasi, kemudian alhamdulillah di SCC. Nah, setelah kelulusan, setelah saya sudah ngambil ijazah, udah semuanya komplit ya, beres, saya memutuskan untuk terbang sama mama saya ke sini. Nah, waktu pertama kali saya itu kan kebetulan direkomendasi sama tetangga saya Kak untuk sekolahannya itu. Untuk sekolahannya itu pertamanya sih sudah daftar, sudah pembayaran, sudah melakukan isi form, udah tes. Pokoknya registrasi Iya, itu aman lah. udah aman semuanya. Jadi saya udah masuk sekolah situ, cuman di lingkungan situ itu menurut saya kurang. Situ itu apa sih Kak? Kalau di Sekolahnya? Mungkin sekolah elit kali ya kak. Bisa jadi. Kan dari Kalimantan ya tadi. Iya. Dari Kalimantan terus pindah ke Bekasi yang lebih kota lagi gitu kan kak. Iya betul. Di sekolah ya bisa dikatakan kalau elit sih enggak ya Kak, standar lah. Cuman anak-anaknya kan lebih berbeda kan. Iya, lebih culture shock berbeda. lagi. Lebih berbeda. Mungkin bisa dikatakan anak-anaknya apa ya Kak? Lebih ya pokoknya Lebih gaul. Ya, bisa dikatakan lebih lebih gaul, gaul. Iya, Kak. karena kan saya di Kalimantan kan nggak menemukan yang seperti itu kan. Iya. Jadi saya kaget gitu. Nah gimana sih kan akhirnya kan kakak pindah ke Bekasi ini kan, terus kan akhirnya dibully, terus gimana perasaan kakak nih selama sekelas sama mereka kan mau nggak mau kakak tuh ngelihat mereka gitu setiap hari, apakah jadi emosi, terus apakah jadi pendiam gitu? Kalau dari segi sikap sih pasti tentu berbeda ya Kak. Karena saya kan nggak ini apa, takut juga gitu, karena kan merasa asing sama, pertama karena sikonnya, yang kedua mungkin saya nggak pernah
bertempat di sekolah yang bisa dikatakan kakak tadi elit Ya, elit ya, Kak Heeh. Bunga ya. Nah kebetulan kan saya kan sekolah bisa dikatakan sekolah IT ya kak. Kalau IT itu kan pasti Islam terpadu kan. Oh, Islam terpadu. Iya, nah saya pikir di sekolahan itu tidak ada yang ukti kan nggak Iya. mungkin kan kayak ngebully gitu. Iya, lebih tapi ke ternyata agama. saya mengalami. Nah, yang kejadian yang saya alami itu ya sama seperti kurang lebihnya sama kayak yang waktu SD. Jadi Berarti lebih ekstrim ya, Kak? iya dari Apa dari SD, SMP ke SMA itu kan panjang banget perjalanan tapi dibully terus Kak. Gimana nih Kak Bunga perasaannya? Kalau ditanya perasaannya, ya pasti saya sedih ya kak. Gimana sih rasanya dibully? Ya maksudnya nggak tahu perasaan. Ya gimana ya kesalahannya itu apa? Tiba-tiba langsung dibully gitu. Jadi saya di situ mental saya tuh down banget. Mental saya jujur down banget. Pas di situ kan memang orang tua saya kan Jauh. iya, orang tua saya jauh, tapi memang pernah maksudnya orang tua saya itu memang nungguin saya sampai pendaftaran itu selesai. Terus saya juga sempat dikatain kenapa sekolah di sini? Sekolah di sini kan elit, kamu kan nggak cocok sekolah di sini, kamu kan dari pedalaman. Jadi saya di situ benar-benar kayak merasa gimana ya kak? Merasa diasingkan ya Kak. Iya, Karena pertama merasa apalagi, diasingkan. pendidikan itu kan sebenarnya kalau sekolah itu kan buat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi apa sih gimana ya? Kalau di pendidikan itu kan kita mau jadi pribadi yang lebih baik, terus banyak teman nih, cari teman. Cuman dari teman-temannya aja kayak suka ngebully gitu Kak. Betul. Iya, dan di situ saya justru punya teman itu cuma 2 kak. Dan 2 ini, yang satu ini kalau bisa dikatakan yatim piatu. Yang pertama, yang satunya ini juga dari Madura. Oh, jadi jadi sama-sama sama-sama perantau. terus Iya, sama-sama nggak iya, bisa ini iya, juga ya Kak, nggak iya, bisa iya. ekspresikan diri gitu. Iya, jadi saya berteman itu sama mereka. Mungkin mereka juga kasihan sama saya, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga kak saat itu. Iya, dia juga mau membela kamu, cuman kan mereka juga sama kamu kan, Iya, perantau kan. pendatang, namanya Nggak berani pendatang. Nggak berani Kak. juga, Iya, apalagi nah. cuma bertiga gitu loh, bayangin aja. Iya. Tapi semakin lama kan saya semakin jera juga ya kak kalau misalnya diperlakukan bully seperti itu. Jadi tindakan yang saya lakukan itu yang pertama saya laporkan kasus ini ke guru BK. Jadi itu nggak cuma bungkam aja nih Kak Jakia. Iya. Tapi dia juga ternyata bully ini diadukan ke guru. Iya, Berani juga ya Kak Iya. Bunga ini. Iya, karena maksudnya gimana ya kak, saya kan juga nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Ya betul Kak, nggak bisa didiamkan kalau bully itu Kak. Benar. Iya, jadi tetapi dari BK nih kak, kalau boleh jujur mereka nggak mengatasi masalah ini dengan secara tuntas sih kalau menurut Nggak ada saya. tindakannya ya, Iya, kayak jadi tindakannya cuma mungkin negor aja atau gimana Iya, nih Kak Bunga? kalau bisa dikatakan cuma secara lisan kak. Oh, Maksud secara saya kan lisan. mungkin ada tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah karena Kalau kan itu secara sekolah lisan IT itu kan ya kak. iya, kalau secara lisan itu kan biasanya nggak mungkin langsung masuk gitu kan, kayak cuma apa sih orang gue cuma ditegur doang, nggak sampai kayak yang di skors atau gimana gitu kan. Iya, iya, Seharusnya betul. kan ada tindakan lebih, apalagi tindakan ini nih Kak Jakiah itu udah termasuk yang ekstrim juga kan. Betul banget Kak, itu harusnya sudah harus orang tua itu harus dipanggil, bukan cuman hanya anaknya saja Iya. yang dipanggil dengan guru BP, tapi Orang juga tua dari orang pembuli tua, itu ya. pembuli itu harus diikutsertakan. Nggak gitu. cuma dari itu aja kan, bisa aja dikasih surat SP atau gimana Betul, gitu kan. biasanya di sekolah sih Kak, kalau misalnya kayak gitu, apalagi ini udah tindak kekerasan Iya. verbal, non verbal istilahnya. Nah itu harusnya biasanya sih dikasih skor sih ya dari pihak sekolah. Iya, maksud saya sih seperti itu ya kak. Cuman nggak ada tindakan apa-apa dari sekolah. Jadi saya mutusin seperti ini kak. Kalau bisa dikatakan, saya cerita lagi nih kak. Iya boleh, silakan Kak. Jadi waktu saya dibully itu, saya sempat keesokan harinya ya. Keesokan harinya itu saya nggak masuk sekolah. Oh, Jadi langsung kan jadi kaget kayak ya. mental down, Iya, kaget kan. mental down. Jadi saya nggak masuk sekolah. Bisa dikatakan itu selama 1 minggu. Jadi lama selama juga 1 nih, Kak. minggu. Iya, saya nggak masuk sekolah. Kalau ditanya alasan apa, saya bilang sakit, selalu seperti itu. Dan Tapi dibujuk. dari kayak wali kelas kan biasanya kalau misalkan wali kelas itu biasanya kalau misalkan anaknya ada yang sakit itu kan
dijenguk gitu ya Kak? Ini apa dijenguk atau cuma ditanya lewat handphone atau gimana? Kalau dijenguk sih enggak Kak, tapi ada teman saya yang dua ini Dijenguk ya? Iya, dia bilang kenapa nggak masuk sekolah. Ya saya bilang saya jujur sama mereka, saya nggak kuat dengan kondisi seperti itu di sekolah. Jadi saya mutusin untuk dalam arti bisa dikatakan break ya Kak. Iya, padahal baru beberapa hari ya masuk sekolah. Iya, waktu mos saja juga kalau bisa dikatakan saya udah dari awal juga udah diketawain Kak. Karena mungkin mereka asin sama namanya, nama tempat sekolah saya kan ditanya ya, kamu berasal dari mana? Saya jawab, saya berasal dari Kalimantan, sekolah ini. Nah itu aja udah diketawain. Jadi mungkin berawal dari situ juga sih Kak. Jadi keterus-terusan. Nah, dari pengalaman kan tadinya ini kan kayak murung gitu ya Kak, jadi perundungan. Terus tapi akhirnya ini berani Kak untuk speak up ke guru BK. Tapi tetap aja Kak, nggak ada solusinya, tindakannya. nggak ada tindakannya. Cuman kan akhirnya kan merundung, terus akhirnya motivasi apa sih yang akhirnya bisa Kak Bunga ini bisa bangkit lagi? support dari keluarga mungkin Kak Bunga. Iya, sebenarnya kan keluarga saya kan pertamanya nggak tahu saya ini kenapa nggak mau sekolah, nggak tahu. Tapi kelamaan saya cerita sama keluarga saya bahwa saya mengalami kejadian tersebut, dan saya juga cerita sama orang tua saya, dan orang tua saya ngomong, maksudnya gimana ya, kamu jauh dari orang tua tapi kamu malah digituin sama teman-teman kamu kayak gitu. Jujur sih saya nggak bisa Kak kalau cerita tentang orang tua saya. Di skip aja, mungkin Kak ada cerita lain yang motivasi Kakak akhirnya bisa bangkit lagi. Mungkin dari temennya nih semangatin Kakak, ayo kita bangkit dikit lagi lulus atau gimana gitu. Karena kan itu baru pertama ya Kak, baru pertama masuk SMA ya. Jadi saya mutusin saran dari keluarga itu, kenapa kamu nggak cari-cari sekolah lain? Disuruh pindah sekolah gitu Iya, Kak jadinya. disuruh pindah sekolah. Nggak mau Jadi- fighting dulu nih Kak Bunga. Karena kan memang tindakan bullying itu kan mesti harus diberantas ya Kak. Itu Kakak nggak ada motivasinya kan bangkit biar kuat dan menghadapi si pembuli ini. Kalau pikiran saya mungkin saat itu ya Kak belum dewasa. Iya, Jadi masih saya mencari jati memutuskan, diri, Kak. jadi saya memutuskan, oh ya udah mungkin lebih baik aku memang nggak cocok di situ. Jadi lebih baik aku mutusin buat pindah sekolah aja. Nah kebetulan teman saya ini kan punya teman. Nah dia menyarankan untuk sekolah di Sekolah tempat dia itu. Iya, temannya dia itu. Jadi saya survei sama tante saya, kebetulan cocok sama lingkungannya, urus daftar ulang, dan saya bilang sama wakil kepala sekolah apa saya sudah memutuskan untuk keluar atau pindah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya mulai dari awal, dan di sini saya dapat pelajaran sih Kak, maksudnya jangan sembarangan memilih teman ya, karena nggak semua teman itu sikapnya baik. Mungkin bisa baik di depannya tapi bisa di belakangnya. Iya, jadi saya lebih selektif dalam memilih teman ya. Kebetulan di sekolah yang dulu saya terakhir kali itu saya mempunyai 3 orang teman, dan itu benar-benar yang dari awal saya bareng-bareng sama mereka sampai lulus pun sama-sama Nemenin mereka. ya. Iya, mereka tahu baik buruknya saya, mereka tahu pas saya mentalnya down, karena kan ya bisa dikatakan banyak permasalahan lah Kak gitu. Iya. Akhirnya kan pindah sekolah ya. Iya, betul. Nah, Di mungkin tempat yang baru dia di gimana, tempat Kak? baru ini mungkin jadi ini ya Kak, jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau bisa dikatakan menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi ya, di sini dalam artinya saya berani mengeluarkan pendapat, saya lebih menjadi sosok yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kan saya juga mikir Kak, nggak mungkin terus-terusan kan saya seperti ini. Maksudnya masa iya saya harus Kayak selalu gini terus gitu kan. Iya, Kita kalau kan juga misalnya harus dilecehkan. membanggakan orang tua gitu kan. Iya, Kapan sih dilecehkan. kita berubah? Iya, kalau misalkan dilecehkan gitu? itu saya harus dalam diri saya, kamu bisa, kamu harus bisa. Di sini kan kamu juga berjuang buat orang tua kamu Iya, gitu. betul. Oke, jadi cerita kan wah menarik banget ya, Kak. terus bisa dijadikan pelajaran dari yang awalnya ini Kak
awalnya itu dia nggak bisa speak up ya, Berani berbicara di nggak depan bisa umum ya, Kak. berbicara. Iya. Terus akhirnya dia belajar nih dari semua pengalaman dia, akhirnya bisa bangkit lagi. Iya, benar. Kalau saya bisa sih, saya termotivasi sama orang tua saya ya. Jadi dalam diri saya itu saya nanamkan, oh ya dulu kamu yang minta-minta, maksudnya yang minta sekolah di sini, kamu harus kuat, kamu harus jalanin ini. Karena kan mungkin Allah itu lagi menguji saya ya. Iya, Karena kan Allah menguji juga nggak di luar dari batas iya, kemampuan. saya berpikir seperti itu. Jadi saya ingat perjuangan orang tua saya. Karena kan saya nggak cuman bisa dibilang bisa beberapa kali pindah sekolah selama di Bekasi. Jadi orang tua saya kan udah daftar ulang tuh Kak, udah bayar semuanya ya. Pasti ya namanya orang tua kan pasti nggak selalu ada uangnya. Nah terus udah yang terakhir ini juga saya kan mikir-mikir kan apa saya mau lanjut sekolah di elit, tapi dengan kondisi yang seperti itu saya pikir saya udah nggak bisa. Jadinya kalau bisa dikatakan sih sampai orang tua saya itu minjem uang gitu ya, demi Kak Bunga ini ya demi saya bisa sekolah sampai lulus gitu ya. Itu emang benar-benar saya rasain. Orang tua saya bela-belain biar anaknya bisa sekolah lagi, biar mau sekolah lagi bisa dengan cara tinggi, dengan cara apapun orang tua tuh pasti ngusahain Kak untuk anaknya kan itu, pasti. Kak. Iya. Apapun akan diusahakan Demi anak. benar sekali. Minjem. Udah gitu kan kayak Bunga ini kan termotivasi dong dari orang tua, nggak mungkin mau mengecewakan orang tua gitu ya. Akhirnya yang pertama itu juga kali yang kedua juga saya mikir kalau misalnya kamu mau putus sekolah, karena sempat mikir ya Kak, oh ya udahlah nggak usah sekolah. Karena dengan kondisi yang kayak gini kan malah pengen pulang ke sana aja gitu, ke Kalimantan. Iya. Tapi orang tua jangan udah kan kamu yang mutusin ke situ, kenapa kamu mundur terus, kamu kuat. Orang tua saya selalu bilang kayak gitu sih Kak. Jadi orang tua akhirnya memotivasi juga ya, akhirnya yang membuat Kak Bunga ini bertahan. Iya, sampai detik ini alhamdulillah saya udah bekerja. Alhamdulillahnya juga saya udah kuliah dengan biaya saya sendiri. Untuk itu sih saya bersyukur banget Kak. Berubah 180 derajat dari yang pemalu. Nah, akhirnya Kak Bunga ini bisa bangkit lagi, terus berubah lah gitu menjadi pribadi yang luar biasa. Ya bisa dikatakan menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah Kak daripada yang sebelumnya. Seperti itu Kak. Cerita Kak Bunga ini bisa kita ambil pelajarannya ya, untuk nggak selalu apapun yang terjadi itu akan memutuskan masa depan gitu Kak. Betul sekali Kak. Nah, dari semua pengalaman kita bisa nih, kan setelah Kak Bunga ini cerita, mungkin udah banyak ya yang diceritain. Sekarang kayaknya kita butuh segmen selanjutnya deh Kak, yaitu sharing session. Mungkin dari teman-teman audiens yang sekiranya ada cerita tentang pembulian ya, boleh diceritain ya Kak. Boleh banget Kita Kak. mau ngangkat. Ya, oke, yang pertama siapa ya yang mau? Oke. Diceritain ya Kak soalnya. Ya, perkenalkan, nama saya Fajrul Fafiani. Di sini saya mungkin tidak menceritakan tentang cerita saya, melainkan cerita teman saya yang sekarang sudah almarhum. Jadi pertamanya mula-mulanya dia diejek karena postur tubuhnya, dia berbadan gemuk, dia dikata-katain gajah, gemuk, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli obat-obatan diet yang belum diketahui apakah itu sudah BPOM atau tidak. Dia jadi berhasil untuk menguruskan badannya, tapi setelah itu dia sakit-sakitan. Setelah dicek, ternyata dia Punya penyakit ya. penyakit, jadi dia kayak komplikasi gitu karena obat-obatan tersebut Ternyata merusak ya. Dia akhirnya 2 hari sebelum kita semua wisuda, lulusan, dia meninggal dunia karena obat-obatan tersebut yang malah dampaknya bukan bagus untuk kesehatan dia, yang malah dianya membuat dia meninggal dunia.
itu pembuliannya sangat ekstrim juga ya Kak, akhirnya membuat dia memutuskan untuk diet, terus obat-obatan, konsumsi kan. Terus setelah itu apakah pembulinya ini sadar gitu Kak? Karena dia nggak cerita sama siapapun, Kak. Dia nggak cerita sama siapapun kalau dia itu insecure dengan tubuhnya dia cuma cerita sama teman-teman terdekatnya dia kalau dia tuh, ih kok saya dibilang gemuk ya, emang saya gemuk banget ya. Dia tuh selalu ngomong seperti itu sama saya bilang enggak, badan kamu bagus kok, kata saya gitu, nggak usah minder dengan fisik gitu kan. Terus dia bilang enggak, saya mau beli obat aja biar bisa kurus, biar bisa berpenampilan menarik lah gitu kan. Tapi ternyata imbasnya itu sangat fatal sekali ya, sampai merenggut nyawa. Gitu aja. Iya, kasih Kak. Iya. Ada lagi yang mau cerita? Bapak saya sejak kecil korban dari broken home, hingga akhirnya kurang kasih sayang kan dari kedua orang tuanya. Terus dia sejak kecil dirawat oleh neneknya. Untuk merasakan, kan dia otomatis kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi Boleh lebih jelas Kak suaranya? Jadi bapak saya main gitu kan sama teman-temannya, tapi bapak saya salah pergaulan. Dia masuk ke circle yang toksik. Mulai dari minum-minuman beralkohol. Singkat cerita, bapak saya bekerja sebagai tukang las. Suatu hari bapak jalannya kayak meraba-raba gitu kan. Terus ada saudara saya yang nanya, kok jalannya begitu? Ternyata bapak saya tuh gak bisa ngelihat sebelah laginya masih bisa lihat, cuma udah samar-samar gitu. Setelah itu baru bapak saya berani bilang, terus kita berobat, tapi nggak ada perubahan. Dokter bilang itu tuh karena minum-minuman yang dia konsumsi waktu mudanya. Ya, jadi berimbas. Terus sampai suatu hari ada keluarga bilang kayak gini ke bapak saya. Bilangnya lewat adik saya. Bilang, paling juga bapak kamu cuma bisa minta-minta. Jadi bullyingnya itu bukan hanya dari lingkungan luar aja, tapi dari keluarga juga ya? Dari keluarga. Dari situ bapak saya mentalnya down. Tapi saya sebagai anak support kan sama ibu saya juga. Terus setelah itu bapak memutuskan untuk jualan, jadi bisa menyekolahkan saya dan ibu saya. Itu aja. Makasih Kak. Ada lagi mungkin Kak Farah? Mungkin ada lagi yang mau cerita tentang pembulian nih, karena kalau dua doang kayaknya kurang seru ya. Ada lagi? Oke. Nama saya Ragis Prinsi. Dulu waktu SD saya pernah dibully karena Oh gitu. emang sih cuma kayak ejekan, tapi tetap aja kena meja fisik ya. Kalau udah di sini tuh tersinggung, Berasa juga ya. berasa banget. Tapi lama-lama kalau itu dipikirin juga kayak gimana. Jadi saya mutusin buat gak peduli, dan lama-lama kan saya pasif kali ya. Bukan ya, kakak ini enggak. Saya pasif aja walaupun dulu saya tidak dulu, tapi sekarang udah sehat. Jadi karena aku kalau sama yang lain dikatain kayak gitu namanya diemin aja sih, selagi nggak Anggap aja nggak ada gitu ya. kita juga Abaikan aja ya Kak? Abaikan. Iya selagi betul. nggak mukul gini aja. Ini sih kayak Oke, makasih ya Kak. Mungkin dari audiens ada yang mau nambahin lagi? Boleh? Oke, makasih ya sebelumnya. Nah,
dari semua pengalaman cerita teman-teman, kita kan udah tahu nih apa arti bullying, terus macam-macamnya. Kita juga udah ngundang narasumber korban tentang pembuliannya, dan sharing session teman-teman juga banyak nih yang merasa terbuli. Jadi bukan cuma Kak Bunga aja nih ya yang terbuli, Kak Zakia. Ternyata banyak juga teman kita yang cuman ada terbuli. juga yang berani, cuma ada juga tadi kan yang ada teman saja kita yang nggak mengabaikan, berani. Iya. mengabaikan. Banyak cara ya untuk Ternyata bullying itu bukan dari luar, dari lingkungan keluarga juga ternyata banyak ya iya, Kak. ada ya. Oh, sangat disayangkan Padahal sekali keluarga itu, Kak. tuh kan, Padahal harusnya keluarga support benar. gitu. Harusnya support, harus mensupport satu sama lain. Gitu. Walaupun sekarang keterbatasannya ya, Kak. Iya. Tapi sayang banget. Saya sangat disayangkan ya, Kak. Iya, karena kan harusnya dari keluarga itu mensupport, Betul ngasih banget, Kak. tunjuk. Nah, Untuk itu, Kak, kita kayaknya harus ngundang narasumber deh untuk banget, gimana Kak. sih menjelaskan Pakarnya, tindakan. Kak. Iya, pakarnya ya. Betul Tindakan sekali, apa yang Kak. harus dilakukan nih untuk melakukan benar sekali, mengurangi Kak. kasus bullying yang lagi hype ini. betul. Mari kita sambut narasumber kita, Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Oke. Gimana kabarnya Baik, terima Kak kasih Daniel? Kak Zakia, Farah, dan Kak Bunga dan teman-teman lain yang ada di sini. Sebelumnya Boleh perkenalkan dulu ya Kak Oh. Daniel nih dari mana, terus nama jelasnya tuh siapa? nama perkenalkan, nama saya Daniel, saya asal dari Jakarta. Iya. Nah, gimana sih tanggapan kakak nih tentang kasus bullying yang lagi hype? Kan apalagi sekarang banyak banget nih kasus-kasus bullying, nggak cuma dari verbal, fisik, cyberbullying itu terus-menerus ada Kak. Apalagi kita kan dunia teknologi itu makin maju ya. Gimana sih tanggapan Kak Daniel nih tentang bullying ini? Pertanyaan yang sangat bagus untuk Farah ya. Jadi sebelum saya menjawab, saya terima kasih untuk Kak Bunga dan teman-teman yang lain di sini. Saya turut mengapresiasi karena sharing dari Kak Bunga dan teman-teman yang lain tentang terkait bullying ini. Oke, tadi gimana? Diulang pertanyaannya Kak Farah? Iya, gimana sih tindakan apa yang seharusnya kita lakukan gitu dengan adanya bullying ini? Karena kan bisa kakak jelasin nih, mungkin nanti bisa jadi pelajaran untuk Kak Bunga dan teman-teman semua yang nonton talkshow kita kali ini gitu. Tentunya kan masih banyak ya Kak anak-anak yang Iya, masih banyak yang suka diam iya, gitu kan. iya, mungkin biar bisa mereka speak up, berbicara gitu. Jadi nggak cuma dipendam. Nggak cuma dipendam Iya. gitu. Gimana nih Kak Baik, Daniel? pertanyaannya sangat bagus untuk Kak Farah. Jadi sebelum saya menjawab, saya terima kasih kepada Kak Bunga, Kak Zakia, dan Kak Farah dan teman-teman yang ada di sini. Saya mengapresiasi terhadap Kak Bunga dan teman-teman di sini sudah bersedia dan berani sharing untuk masa lalunya terkait bully ya. Iya. Terkait bullying. Kita sama-sama mengetahui kasus bully ini sangat berdampak buruk bagi anak-anak dan kalangan remaja yang mengalaminya. Ya. Di sini kita apresiasi karena Kak Bunga ini sudah berhasil melalui fase tersebut. Ya. Fase tersebut, dan dia sekarang tumbuh menjadi anak yang kuat. Ya, betul ya Kak Bunga ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu Kak Daniel. Jadi saya kan berusaha lah sekuat mungkin ya untuk menghadapi situasi yang tadinya mungkin seperti dibully. Jadi kan maksudnya kita kan hidup untuk ke depan ya Kak. Jadi kalau Ya, misalnya betul. kita terus-terusan flashback Melihat ke ke belakang, belakang, itu kan betul, nggak Kak. bagus juga. Jadi saya support diri sendiri sih, tapi apalagi orang tua memang itu Keadaannya. support banget. Gitu sih Kak. Oh iya, jadi di sini kita juga sebagai kita generasi muda ya, kita penerus bangsa. Penerus bangsa harus lebih peka seharusnya terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan di sekitar kita. Jika ada melihat orang yang membuli, ya kita harus lebih peka. Karena kenapa kita harus lebih peka? Karena kita harus berani. Kita berani, kalau bukan kita sebagai lagi? generasi muda, siapa lagi? Gitu. Jadi sudah cukup jelas ya mungkin ya Kak Farah ya.
tindakannya itu aja ya Kak, kayak misalkan kita harus mencegah nih, kita kan ngelihat pembuli gitu kan, kita juga mau nggak mau mencegah dong, jangan sampai pembulian ini akan terus berlanjut gitu. Jadi kan kadang korban ini nggak berani untuk speak up, tapi kan kita sebagai temannya yang ngelihat kayak gitu kadang nggak tega gitu, kita juga harus speak up gitu Betul, kan Kak. Betul. Jadi kita Jadi harus membela Kak. iya, yang jadi nggak lemah. cuma diem aja Iya, kita gitu. harus membela Kak. Membela si pembuli tersebut Kak. Kemudian Jadi tanggapan Kak Daniel nih gimana? ya Mungkin pesannya ya Kak. Iya pesan untuk generasi teman-teman muda. supaya lebih ini lagi. gini ya, kita untuk melakukan mengurangi tindak bullying di kalangan masyarakat, kita tentunya kita harus berani. Itu poin yang pertama, kita harus berani untuk menjadi jembatan buat mereka. Menjadi jembatan buat mereka untuk mengambil sikap yang tegas untuk memberi peringatan dan menyadarkan kepada pelaku bullying ini, seperti itu. Agar pelaku bullying ini bisa dapat menghentikan Jera gitu ya. bisa jadi efek jera buat pelaku bullying ini, seperti itu. Oke baik, Kak Daniel terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita akhiri aja ya karena udah jelas banget nih dari Kak Daniel. Pesan saya juga sama satu saja ya, kita harus berani ya. Ya. Kita harus berani mengambil sikap yang tegas untuk menindak para pelaku bullying ini, seperti itu. Jadi intinya kita harus berani Kak. Harus berani dong. Berani memberantas. Nah, bully ini. Betul Kak. Jadi biar nggak terus menerus gitu Iya ya. benar. Terus, oke, makasih ya Kak Daniel atas segala penjelasannya. Terima kasih juga untuk Kak Bunga Iya, atas sama-sama. waktunya Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Udah kan? Semoga nih talk show ini bisa meningkatkan kesadaran kita untuk mengurangi tindak bullying. Karena biasanya para pelaku dan pembuli itu nggak sadar sih Kak apa yang udah dia lakuin. Benar sekali Kak. Jadi Siapa tahu kita sebenarnya juga pelaku nih, pelaku benar bully Kak, kan. benar Kak. Tapi kita nggak sadar. tidak menyadari benar. Hal-hal yang kecil itu ternyata Besar ya untuk dampaknya orang besar lain. sekali untuk orang lain. Oke, kita akhiri aja ya talk show kali ini. Sampai berjumpa di talk show selanjutnya. Terima kasih. Ku kau mati, ku kau hina, ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri. Tak sempurna, akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Ku takkan mati karena dibully.